Petugas tidak tahu bahwa dirinya adalah seorang eksekutor bayaran yang ditugaskan menghabisi Dea. Tidak berwajah sama sekali, datar seperti tembok, polos seperti kertas putih. Baron menggerakkan tubuhnya berlari. Swastamita, saat matahari tenggelam adalah saat di mana remah-remah kegelapan menyerupai semak. Di hati dan jiwa orang-orang yang kehilangan cahaya atau orang-orang yang sedang mencari di mana letak pelita. Lorong rumah sakit. Baron, lelaki tinggi tegap itu, menyipitkan mata. Lorong di depannya sangat gelap. Ini rumah sakit apa gua? Pikir Baron keheranan. Jam besuk memang sudah habis. Dia tadi mengiba-iba kepada petugas agar diperbolehkan masuk. Tidak ada yang menjaga Dea adiknya, begitu alasannya. Petugas tidak tahu bahwa dirinya adalah seorang eksekutor bayaran yang ditugaskan menghabisi Dea. Dea adalah sekretaris dari sebuah perusahaan terkemuka. Perusahaan raksasa yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik dan media. Para petinggi dan pemiliknya semua dicokok ke pengadilan karena kasus penyuapan, penggelapan, dan pembunuhan beberapa orang saksi. Dea adalah saksi kunci terakhir yang bisa menjebloskan semua mafia itu ke dalam penjara. Oleh karena itu, jaksa berusaha sekuat tenaga agar tidak kehilangan saksi sepenting ini. Dea yang berhasil lolos dari upaya pembunuhan terakhir terluka terkena peluru dan harus dioperasi serta dirawat secara intensif di rumah sakit. Akhirnya ditempatkan di sebuah rumah sakit tua milik perkebunan jauh di luar Jakarta. Selain cukup tersembunyi, rumah sakit itu juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Bahkan disediakan sebuah metal detektor di pintu masuk untuk berjaga-jaga. Baron berhasil lolos karena memang tidak membawa senjata tajam maupun senjata api. Lelaki itu hanya mengantongi beberapa kantong kecil sianida yang dibungkus seperti permen. Lantai 2 lorong kedua, kamar nomor 5. Itu seingat Baron waktu bertanya kepada resepsionis tadi. Tapi lorong di hadapannya ini sungguh gelap. Tidak mungkin di sini. Baron menelusuri lagi petunjuk di dekat lift. Ini memang arah yang harus dilaluinya untuk menuju kamar Dea. Mungkin lampu putus atau listrik mati di bagian ini. Baron meraih gawai di kantongnya dan menyalakan lampu agar bisa menerangi lorong tersebut. Sekilas, Baron melihat ada orang di ujung lorong yang mengarah ke kamar-kamar. Buru-buru Baron yang mulai menguncup hatinya itu berjalan setengah berlari. Dia seorang pembunuh bayaran yang hebat, tapi kalau harus berurusan dengan hal-hal yang tak kasat mata, nyalinya langsung menggerut seperti kapas disiram air. Hawa yang sangat dingin menyertai langkah Baron saat melintasi lorong gelap itu. Bahkan lamat-lamat Baron seperti mendengar suara-suara merintih lirih, tangisan yang ditahan, sampai jeritan keras yang mengganggu gendang telinga. Hati Baron semakin tak karuan. Akhirnya, sampailah Baron di ujung lorong gelap sebelah sana.
Ada lorong lagi ke kanan dan ke kiri. Tapi Baron bernafas lega. Dua lorong berikutnya terang benderang. Lagi pula dia sudah mulai mendengar suara manusia sesungguhnya. Bisikan-bisikan pelan penuh penghiburan, desis kesakitan pasien, dan tertawa sopan para perawat mencoba menyemangati. Baron serasa memasuki lagi dunia sebenarnya. Sembari berjalan perlahan, mata Baron terus memperhatikan nomor-nomor di pintu kamar rawat inap. 2, 4, 6, 8. Oh, ini rupanya deretan nomor genap. Baron berbalik menuju lorong yang ke kiri. 1, 3, 7, 9. Loh, 5 di mana? Lelaki yang biasa berurusan dengan nyawa dan pertumpahan darah itu kebingungan. Sekali lagi diulanginya meneliti nomor-nomor kamar. 5 memang tidak ada. Sebaiknya aku bertanya pada perawat yang berkantor di sudut lorong. Pikir pembunuh bayaran yang mulai kacau pikirannya ini. Lorong rumah sakit. Suster, di mana kamar nomor 5? Baron bertanya tanpa basa-basi lagi. Seorang suster membelakangi sembari menuliskan sesuatu di atas meja. Tidak ada jawaban. Suster, saya bertanya, di mana kamar nomor 5? Baron meninggikan suaranya. Suster itu rupanya tidak mendengar atau pura-pura tidak mendengar. Tubuhnya tidak bergeser sedikit pun. Baron naik pitam. Diambilnya pensil di atas meja, dilemparkan ke kepala suster. Kletak. Baron tersenyum mengejek setelah melihat suster itu membalikkan tubuh dan berpaling kepadanya. Senyum itu seketika menghilang dari wajah Baron. Wajahnya memucat seperti kehilangan darah. Suster itu tidak berwajah sama sekali. Datar seperti tembok, polos seperti kertas putih. Baron menggerakkan tubuhnya berlari. Ini gila. Dengan nafas ngos-ngosan, Baron sampai di pertigaan lorong. Ke kanan, lorong gelap itu lagi. Lurus saja. Dilihatnya ada dua orang sedang berbincang di depan kamar paling ujung. Dia harus menemukan manusia dulu. Urusan dia dan kamar nomor 5 nanti saja. Lelaki tegap itu menyapa dua orang yang sedang bercakap-cakap. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maaf, bisa ganggu sebentar? Dua orang itu mengangkat muka dan memandang Baron penuh selidik. Baron agak terperanjat. Rasa-rasanya dia pernah mengenal dua orang ini. Tapi di mana? Si perempuan berdiri untuk menyambut uluran tangan Baron yang mengajak salaman. Hanya untuk memperlihatkan kepada Baron dadanya yang bersimbah darah kehitaman. Sebatang belati tertancap di situ. Baron melotot. Apalagi si laki-laki juga ikut berdiri. Wajahnya tak nampak jelas. Darah mengucur dari dahinya yang berlubang oleh peluru. Baron semakin melotot. Dadanya bergemuruh kencang. Menyertai tubuhnya yang seperti terbang, berlari menuju pertigaan lorong. Ini semakin gila. Tanpa berpikir panjang lagi, pembunuh bayaran itu berbelok menuju lorong gelap. Dia harus segera keluar dari rumah sakit sinting ini. Baron merasa aneh. Dia sudah berlari secepatnya, tapi lorong ini seperti tak ada habisnya. Dan mendadak, blang, lorong gelap itu dibanjiri cahaya. Baron mengendurkan larinya. Tidak ada siapa-siapa yang mengejarnya dari belakang. Jangan-jangan dia berhalusinasi. Dia berhasil mengingat siapa dua orang tadi. Dua korban terakhir yang dibunuhnya sebulan lalu atas perintah bos yang sama. Baron menghirup udara sebanyak-banyaknya.
Langkahnya tiba-tiba terhenti. Tertarik pada sebuah nomor besar di pintu sebuah kamar. Nomor 5. Lorong rumah sakit. Ternyata kamar nomor 5 berada di lorong gelap yang sekarang terang benderang ini. Pantas saja. Dia akan menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Dea harus mati malam ini. Setelah melihat kanan kiri aman, Baron membuka perlahan pintu kamar. Tidak terkunci dan tidak ada polisi. Mata lelaki ini memutari setiap sudut kamar. Ada sesosok tubuh ramping terbaring di pembaringan. Selang infus dan selang mesin bergelantungan di hidung, lengan, dan tubuhnya. Tidak salah lagi, ini pasti Dea. Baron meraih kantong sianida di kantong jaketnya. Dia hanya perlu memasukkan bubuk mematikan ini ke dalam infus dan racun itu akan membereskan lagi satu nyawa. Baron tersenyum buas. Buru-buru dibuatnya lubang pada kantong infus, lalu dimasukkannya sianida menggunakan pipet khusus. Tubuh berselimut rapat itu menggeliat, lalu terguncang-guncang sekarat. Baron makin melebarkan senyum jahatnya. Setelah tubuh kecil itu terdiam, Baron bergegas hendak keluar kamar. Diraihnya pegangan pintu untuk mendapati ternyata pintu itu terkunci rapat. Baron berusaha sekuat tenaga membuka pintu. Tidak bisa, pintu seperti hilas mati. Mungkin ada pintu lain ke balkon. Baron berbalik, menyaksikan dengan jelas Dea berdiri di hadapannya. Wajah Dea terlihat sangat kesakitan. Rambut panjangnya acak-acakan. Dari semua lubang di tubuhnya keluar darah. Hidung, telinga, mulut, bahkan pori-pori. Baron tercekat dan mematung. Dea mengulurkan tangannya yang lemah ke arah Baron. Baron tak bisa berbuat apa-apa ketika tangan Dea membuka mulutnya. Tubuh Baron kaku tak berdaya. Tangan Dea yang memegang kantong infus menuangkan isinya ke mulut Baron. Baron tersedak dengan mata hampir tak percaya. Kebetulan dia berdiri di hadapan cermin di dinding. Tidak ada siapa-siapa selain dirinya. Dia melihat di dalam cermin itu, dirinya memegang kantong infus yang tadi diberinya sianida. Kemudian dia membuka mulutnya sendiri dan meminum semua cairan infus beracun itu. Baron berusaha merontak, tapi sia-sia. Semua cairan itu telah masuk ke dalam perutnya. Tubuh pembunuh bayaran itu menegang sesaat. Rasa sakit yang teramat sangat mengaduk isi perutnya, lalu menjalar ke seluruh tubuh. Baron kejang-kejang. Racun itu telah bekerja dengan baik. Sebelum tubuhnya menggelosok ke lantai dengan nyawa melayang, Baron masih sempat melihat ke pembaringan Dea. Tidak ada siapapun di ranjang itu. Baron tidak tahu bahwa Dea sudah meninggal di kamar itu 2 hari yang lalu akibat peluru yang disarangkannya seminggu yang lalu. Terkadang keadilan ditegakkan oleh hal-hal yang tak masuk akal.